pelayanan di akhir zaman ini. Nah, 1, 2, 3, aja. Selamat siang, sahabat Yeridea ini. Ketemu lagi nih kita di podcast kita kali ini. Udah sekian lama ya kita nggak jumpa di podcast seperti ini. Kemarin habis kebangkitan Yesus Kristus, habis Paskah, kita beroleh kemenangan. Makanya kita mulai dengan kemenangan pertama kita, podcast bersama Ibu Silvana. Berikut bersama saya ada Bu Pendeta Silvana. Selengkapnya nanti kita langsung kenalan nama Bu Silvana ya. Silakan Bu. Ya, puji Tuhan. Saya pribadi bersyukur untuk bisa hadir dalam acara ini, dan saya percaya ini semua karena Tuhan, rancangan Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya Silvana Migas Penduru, asal tempat pelayanan saya dari Desa Lengkeka, Sulawesi Tengah. Dan puji Tuhan, kami Tuhan percayakan dalam pelayanan sudah 15 tahun dalam pelayanan sampai saat ini. Puji Tuhan. Oke. Bu Pendeta Silvana ini saya ketemu di gereja GPDI Polres. Kita ngobrol-ngobrol soal kemarin habis retet sama-sama ya Bu ya, acara Paskah kemarin. Nah, kita ngobrol, kayaknya kita ada kesamaan frekuensi nih buat ngomongin soal pelayanan sama tema kita hari ini. Kali ini tema yang episode ini pelayanan dan kekuatan umat Kristen atau yang percaya dengan Yesus Kristus menghadapi akhir zaman ini. Iya. Gitu. Nah, kebetulan tadi udah disebutkan pelayanannya di daerah Sulawesi ya Bu? Iya, Sulawesi Tengah, Tentena. Sulawesi Tengah, Tentena. Iya. Nah, saya dengar dikit-dikit, bukan dengar dikit-dikit sih, dengar lah gitu ya. Pelayanan di sana kayaknya seru deh Bu. Gimana, bisa cerita sedikit Iya. Bu? Iya. Awal pelayanan kami di tahun 2006, kami ditugaskan oleh pimpinan gereja untuk masuk dalam pelayanan di Desa Lengkeka. Kami ditempatkan di situ, belum ada sama sekali kintal untuk gereja, tanah gereja, dan jemaat yang dipercayakan kami layani baru 1 kakak kepala keluarga, berjumlah 5 jiwa. Dan puji Tuhan, dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa, pertumbuhan dalam pelayanan itu Tuhan nyatakan. Sampai di tahun yang ke-5 kami melihat Tuhan bawa jiwa-jiwa dengan luar biasa yang rindu datang beribadah, menikmati hadirat Tuhan, dan merasakan akan lawatan Tuhan. Dan puji Tuhan, kami boleh melihat Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kami dalam pelayanan, walaupun seringkali ketika jemaat datang bawa persembahan, tidak semua bawa dengan secara uang, tapi dengan bahan seperti ubi, sayur-sayuran, cabai. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami bisa bertahan walaupun dengan bilangan jemaat yang sudah boleh dikata bertambah 18 kakak. Dengan luar biasa Tuhan menyatakan mujizatnya dalam pelayanan. Dari belum ada tanah gereja, belum ada sama sekali gereja, kami harus numpang di rumah jemaat. Dan sampai saat ini pastori ada, gereja ada, dan semua itu karena Tuhan. Luar biasa. Aku kok ini nih, saya lagi ngebayangin. Tahun berapa ya Bu? Tahun 2006. Oh, 2006 berarti hampir, sekarang berarti udah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun di Tentena, Sulawesi. Berawal dari 1 kakak. Iya. Itu benar-benar saya sendiri, oh ini sih keren sih pelayanannya sih. Maksudnya keren sih. Jadi berawal dari 1 kakak ya. Iya. Sekarang 18 kakak. 18 kakak.
Wah, itu kayaknya seru tuh. Iya. Itu ibu bertahan gimana tuh, Bu? Kami bertahan, kami punya moto dalam pelayanan bahwa kalau kami hidup sampai saat ini, kami hidup untuk melayani Tuhan. Oh, Ada banyak hamba Tuhan yang melayani untuk hidup, melayani untuk untuk hidup. hidupnya, iya. Nah, kalau ini Tapi kami hidup untuk hidup melayani. untuk melayani. Iya. Jadi apapun yang kami alami dalam pelayanan, walaupun kami berkesusahan, berkekurangan, tapi kami tetap semangat untuk melayani. Karena kami tahu kami melayani Allah yang kaya, yang memiliki segala sesuatu yang kami perlukan. Jadi dengan banyaknya kebutuhan, banyaknya persoalan yang kami alami dalam pelayanan, itu membuat semangat kami lebih lagi untuk berjuang dalam pelayanan itu. Saya dari tadi tuh masih ngebayangin gitu ya tadi tuh melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani. Iya, Ini kayaknya nggak semua orang, mungkin ada yang tahu, iya, tapi nggak banyak orang bisa praktekin loh. Dan ini terbukti udah 15 tahun. iya. Dari satu kakak menjadi sekarang 18 tahun. 18 kakak. Ibu sekarang di sana sama suami, Bu? Iya, sama suami dan 2 orang anak. Suami dan 2 orang anak. Oh, saya mau nyapa lagi, saya jadi bingung gara-gara tadi itu hidup untuk melayani. Iya. Ini saya kayak ditampol juga sih sebenarnya sih. Kami punya moto itu suami istri ya. Dari kami keluar dari sekolah Alkitab dan ditempatkan di tempat pelayanan itu, kami pegang terus moto itu. Kami hidup untuk melayani. Dan sampai saat ini kami melihat kami bisa hidup walaupun dengan keterbatasan dalam pelayanan. Kemudian kekuatan, kita ngomong kekuatan. Apa? Maksudnya gini, saya sih kalau yang mendasari kekuatan atau bagaimana kenapa kuat, udah pasti tadi karena kita hidup untuk melayani, Iya. karena firman Tuhan, karena untuk Tuhan. Iya. Tapi saya mau sedikit nanya, ya, saya mau tahu nih Bu, prosesnya itu kuatnya tuh gimana Bu? Ada cerita-ceritanya Iya. gimana Bu? Kami minta tanda dari Tuhan. Dalam pelayanan itu kami minta tanda dari Tuhan. Satu ketika kami melayani dengan 5 jiwa itu, kami mengalami kesusahan. Boleh dikatakan ini sebagai pengalaman dalam pelayanan kami, awal pelayanan kami. Iya, Tuhan beri satu tantangan bagi kami. Waktu itu kami kekurangan beras. Oke. Iya, jadi yang ada di tempat beras kami tinggal setengah dari sekilo. Kalau di sana sekilo itu lebih dari seliter. Iya, jadi tidak cukup sekilo beras yang ada. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada Bapak Gembala, saya bilang beras yang ada sama kita tinggal sedikit, tinggal satu kati lah, tidak cukup sekilo lagi. Jadi otomatis untuk besoknya tidak ada lagi untuk pakai makan, tidak bisa lagi makan karena beras tinggal sedikit. Waktu itu kami doa puasa hari Jumat. Nah, Bapak Gembala bilang, sebentar masak saja itu beras yang tinggal sedikit, buat bubur nado. Kebiasaan kami sana kalau buka puasa kami harus buat bubur nado. Jadi semua beras yang ada yang tinggal sekati itu saya masak jadi bubur nado campur sama sayur-sayur. Nah, kami buka puasa jam 4 sore. Selesai kami buka puasa itu, kami makan. Bukan sisa, bubur itu lebih. Karena kami cuma berdua, waktu itu belum ada anak-anak. 2006 tuh Bu ya? Iya, 2006. Jadi karena sisanya, lebihnya ini bubur banyak, saya bilang sama Bapak Gembala kita bagi sama tetangga. Jadi tetangga di sekitar kami itu bukan jemaat. Jadi kami bagi sama tetangga. Semua tetangga samping kiri, kanan, depan, belakang semua kebagian beras, bubur.
Nah, waktu itu otomatis ketika saya bagi bubur, ada tempat bubur toh ke tetangga. Belum dikembalikan. Nanti malamnya sekitar jam 7 malam tempat bubur itu boleh dikembalikan sama tetangga-tetangga kami. Nah, waktu dikembalikan itu tempat bubur sudah ada dengan beras. Dengan beras, dengan sayur, bahkan ada lauk pauknya. Nah, puji Tuhan, waktu itu semua sudah pada antar tempat bubur tadi, semua berisi beras. Dan puji Tuhan ketika terkumpul semua, saya takar-takar ini beras jadi 12 kilo. Dari yang tinggal setengah kilo tadi jadi 12 kilo. Itu menjadi satu kekuatan kami dalam pelayanan, bahwa berarti Tuhan sertai kami dalam pelayanan. Dia lihat kekurangan kami yang tinggal sedikit beras, Tuhan limpahkan dengan Tuhan punya cara sendiri. Nah, pada saat itu bisa kepikiran untuk yang setengah itu kasih ke tetangga itu gimana, Bu? Karena sayang kan mau dibuang. Jadi lebihnya itu kami bagi. Setengah berdua sendiri nggak habis. Iya. Lebih baik dibagikan. Tetangga, iya. Pada saat bagiin itu emang nggak ada niat apapun, cuman karena supaya ini nggak basi lah rasanya berbagi, gitu ya, untuk dibagi gitu. Berbagi, nggak ada niat supaya dibalikin feedback ada. apa untuk ini gitu. Iya. Dan puji Tuhan, itu awal pelayanan kami. Kami percaya bahwa itu Tuhan nyatakan untuk meneguhkan keyakinan kami tetap melayani. Dari pengalaman itu dengan pengalaman-pengalaman lain dalam pelayanan, Tuhan luar biasa, dia nyatakan banyak hal mujizat ya, boleh dikatakan itu mujizat. Iya. Kalau di satu teori yang lain bilangnya hubungan sebab akibat ya. Kita menabur yang baik, menuai pun yang baik ya. Tapi ini lebih lagi karena emang satu niatnya melayani, kemudian pada saat itu niatnya berbagi, minta tanda kekuatan dari Tuhan, dijawab seperti itu, dan kita punya hikmat untuk berarti ini adalah suatu tanda untuk kami tetap setia melayani. Walaupun memang tidak sedikit tantangan ya, tidak sedikit pergumulan. Saya sih yakin ya, 15 tahun nggak mungkin tantangannya cuma itu doang. Udah pasti, saya sendiri kadang nggak bisa bayangin deh gitu ya. Bu, ada satu, pemirsa, ini kita menitnya mungkin agak cepat karena Bu Pendeta habis ini ada acara lagi mumpung di Jakarta. Nah, jadi saya yang paling inti ada satu ini nggak, Bu? Gimana, Bu, kalau sekarang nih Ibu lihat orang-orang ini, khususnya para hamba Tuhan maupun jemaat, bagaimana untuk menyikapi kondisi atau keadaan-keadaan terjadi sekarang ini, gimana, Bu? Supaya ada kekuatan. Iya, kalau mau menyikapi dengan keadaan dunia semakin kesini karena firman Tuhan katakan dalam Efesus bahwa hari-hari ini semakin jahat, bukan semakin baik. Bukan semakin baik. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, untuk bisa melihat keadaan di sekitar kita, tidak terpengaruh dengan keadaan di lingkungan, tidak terpengaruh dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak pengaruh dengan mungkin teman kita malas ibadah, malas bersekutu, malas berkorban, kita tidak pengaruh dengan mereka karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita walaupun di tengah-tengah sesukar ini ya, dunia semakin tidak menentu lagi. Dikatakan bahwa keadaan ekonomi kita semakin sulit, bahkan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan harus tinggalkan Tuhan. Karena tekanan itu, karena masalah mungkin dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam bisnis, sehingga membuat anak-anak Tuhan harus tinggalkan Tuhan. Jadi dengan pengalaman yang kami alami dalam pelayanan kami, justru semakin banyak tantangan, banyak tekanan,
biarlah kita semakin kuat dalam Tuhan. Di dalam Yeremia dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan mengetahui setiap rancangan dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang mencelakakan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang membuat kita hancur. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi saya secara pribadi mendorong teman-teman dalam pelayanan, bahkan anak-anak Tuhan untuk semakin setia lagi kepada Tuhan. Dalam pengiringan kepada Tuhan, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Iya, sebelum lupa juga pemirsa, kita waktu itu pernah ngobrol tuh gara-garanya waktu pertama kali kita mau podcast ini untuk untuk memberikan pesan. Kita ngomongnya sebenarnya ada salah satu programnya Yedidia ini itu, kita ada program film sebenarnya. Waktu itu sempat kita ngobrol sedikit ya Bu ya dengan itu seperti yang ada di short dan ada di video yang di channel tersebut. Memang waktu itu tujuannya sih bagaimana caranya kita melayani dengan bidang tersebut agar penyebarannya juga lebih mungkin kalau sekarang kan zamannya kan sekarang eranya kan semua by media, gadget dan sebagainya elektronik lah, digital lah gitu kan. Kita coba ke sana, jadi dia punya program itu, sempat ngobrol dengan Bu Silvana, ya kita mohon doanya sama-sama buat pemirsa juga. Mungkin kalau ada yang mau memang bisa discuss soal program film tersebut atau melayani lewat digital dengan film tersebut, bisa hubungin seperti yang ada di deskripsi tersebut. Oke Bu, saya udah minta waktu Ibu hampir 30, belum sih Ibu 5 menit lagi Bu. Satu lagi Bu, saya tadi ingat kan Ibu bilang di daerah sana tuh berarti kan nggak banyak orang juga terlihat gitu ya. Kalau suami Ibu pelayan juga di situ ya. Berarti kapan-kapan boleh tuh ntar kita bisa podcast bareng juga ya, bisa untuk kita sharing seperti ini juga gitu. Tadi saya kok nggak jauh-jauh, maksudnya nggak bisa beranjak dari tadi tuh, hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup tuh kayaknya nampol juga tuh kayaknya tuh. Karena banyak orang sekarang jatuhnya melayani untuk hidup ya. Kalau balik lagi ke situ cari keuntungan dari pelayanan itu. Walaupun kita juga dikasih hikmat gitu ya, gimana caranya kita bertahan itu, hidup tersebut sendiri itu seperti apa gitu. Tapi tidak dengan, mungkin kalau sekarang banyak orang menghalalkan banyak cara ya Bu. Kalau saya lihat bahasanya iya seperti itu. Ya, jadi banyak kepalsuan yang dibangun atas dasar dalam pelayanan tidak ada kemurnian atas dasar banyak orang kamuflasenya pakai ayat, pakai doktrin dan sebagainya, padahal untuk sendiri. Kepentingan sendiri. Nah Bu, menyangkut itu Bu, ada ini nggak Bu? Ada pengalaman yang bisa diceritain nggak Bu menyangkut hal tersebut Bu? Kalau menyangkut itu di sana Bu, kira-kira ada cerita apa gitu, kejadian apa gitu? Kalau soal pengalaman secara pribadi tidak ada, tapi dalam pelayanan teman-teman saya lihat banyak seperti itu. Dalam mencari keuntungan dalam pelayanan, ada yang menghalalkan segala sesuatu yang sebenarnya firman Tuhan tidak izinkan, tapi karena mau ada sesuatu, jadi dihalalkan semua itu. Jadi ya bagi kami suami istri tidak mau ikut seperti cara itu, karena sudah pasti itu salah. Pasti salah, pasti berdosa. Tapi banyak teman-teman yang mencoba pakai itu. Kami punya prinsip ya, kalau kami bisa melayani sampai saat ini pasti Tuhan cukupkan. Tuhan adakan apa menjadi keperluan kami. Pasti. Saya tuh sebenarnya dari tadi tuh sambil mikirin kata-kata tadi, sambil mikirin 15 tahun pelayanan di situ. Saya sebenarnya tuh lagi ngebayangin
batasnya ibu tuh bisa bertahan kuatnya tuh gimana gitu ya? Ada biasa kalau Kasih tips dan triksnya bu. ngobrol sama jemaat-jemaat yang tahu pengalaman kami di situ, biasa sambil nangis mereka bilang, bisa ya ibu bertahan dengan keadaan dari segitu jemaat yang dipercayakan kami layani sampai saat ini kami bisa bertahan walaupun memang sulit, memang berat, tetapi kami tahu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Jadi kalau mau bilang tips dari kami, cuma satu, tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita karena kita manusia terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Gimana tuh bu caranya ngandelin Tuhan yang benar tuh? Dalam pelayanan Contohnya kami selalu doa puasa 3 malam. Setiap bulan kami ada doa puasa 3 malam. Bahkan kalau tidak bisa 3 hari 3 malam, setiap hari Sabtu kami ada doa puasa. Dari kami gembala, jemaat Tuhan, bahkan semua pelayan-pelayan. Jadi kami minta kekuatan dari Tuhan lewat doa puasa. Dan lebih giat lagi setiap boleh dikatakan setiap minggu itu ada kegiatan. Dalam pelayanan kami ada kegiatan. Mulai dari hari Minggu ada ibadah anak sekolah minggu dan ibadah raya. Dan hari Senin ada persekutuan doa sorenya. Hari Rabu ada Rabu ceria anak sekolah minggu. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita, ibu-ibu, dan hari Jumat ibadah rumah tangga. Dan hari Sabtu itu doa puasa. Jadi dalam seminggu itu kami usahakan semua waktu kami pakai untuk melayani. Walaupun memang ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kami lakukan, tetapi yang utama adalah pelayanan. Jadi dari satu minggu itu harus ada satu hari untuk puasa. Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi udah dalam satu bulan itu ada 3 hari. Iya. Minimal 3 hari untuk puasa. Iya. Itu untuk kekuatan dari Tuhan kita. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa, tidak mampu, dengan keterbatasan hikmat yang ada sama kita untuk hadapi jemaat yang bermacam-macam karakter ya. Dengan kekuatan kami gembala, hamba Tuhan tidak bisa. Jadi kami punya keyakinan bahwa minta kekuatan dari Tuhan dan Tuhan pasti beri hikmat itu. Tuh sahabat Dea tuh, puasa jangan ditinggalin. Iya. Kadang-kadang kan saya juga cuma bisa ngomong puasa, ngelakuinnya kadang-kadang juga masih on off. Tapi benar-benar diingetin juga gitu bahwa siapa bilang orang Kristen nggak usah puasa gitu ya, atau enggak, justru yang saya tahu bu ya, sharing juga, puasa itu justru menguatkan roh kita. Iya. Jadi jangan kasih makannya cuman daging aja, spiritualnya. Nah dengan apa? Dengan salah satunya puasa, baca firman, dan cari Tuhannya gitu ya bu ya. Oke bu, udah hampir 30 menit, ibu mau siap-siap juga. Sebelum kita akhirin ini bu, saya kapan-kapan mau main di situ nanti, atau kapan ini kita kontakkan ya bu ya. Jemaat yang ada di sana juga kita bisa ini coba ya bu, kita bisa ini. Oke. Kita tutup, kita sudahi untuk episode yang kali ini. Saya minta Bu Silvana Bupin tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang kami nikmati bersama dengan Bapa dan Ibu yang ada saat ini dalam acara kami berbagi dalam pelayanan. Kami percaya Bapa bahwa ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar, yang melihat. Untuk itu Engkau berkati Bapa dan Ibu yang ada saat ini. Kami percaya mereka kerjakan ini karena mereka mencintai Tuhan dan mau menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat acara yang mereka kerjakan, yang mereka rencanakan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu yang ada dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan jadikan mereka saksi Tuhan dalam pekerjaan mereka setiap hari. Bahkan rumah tangga mereka Tuhan berkati dengan berkat-berkat ilahi.
Anak-anak mereka Tuhan berkati dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan Tuhan berkati dengan berkat daripada Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Iya. Tuhan. Terima kasih Bu Suparna. Sampai Tuhan. ketemu lagi Iya, nanti. Terima kasih Pak. Thank you sahabat IDN. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kemudian kekuatan